kalau seandainya Syekh Ali ini bukan seorang wali, orang kekasih Allah, maka cukur jenggotku, kata Umar Mukhtar. Nah, artinya udah menjamin ini orang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi para sahabat Mahya Majlis Hikmah Alawiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam podcast Mahya atau Majlis Hikmah Alawiyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu istimewa kita, yaitu guru kita Fadilatul Ustaz Al-Habib Muhammad Syafiq bin Ali Ridha bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Terlebih dahulu kita sapa beliau. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di podcast Mahya. Masya Allah, Masya Alhamdulillah, Allah. setelah reschedule beberapa kali akhirnya datang juga Habib. Subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah datang. Dan kesempatan kali ini guru kita Al-Habib Syafiq akan membahas tentang Dzikrut Tauhid, karangan atau yang dikarang atau diprakarsai Habib ya, oleh Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran. Habib Syafiq, tentunya kalau nggak salah Anul Fagir pernah dapat kitab Aqidatus Sakran yang antum pernah, iya, ada sedikit antum bukan karang ini? Iya. Ada karangan sedikit ya, atau tulisan antum tentang Aqidatus Sakran. Betul. Nah, ini kita akan bahas tentang Dzikrut Tauhidnya Habib, tentang Habib Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran. Tentunya kita pengen tahu terlebih dahulu, ini banyak orang biasanya ngamalin Wirdus Sakran. Pengen tahu apa sih arti sakran? Yang kita tahu kan bahasa Indonesia sakran itu mabuk. Mungkin antum bisa jelasin sama kita terlebih dahulu. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Memang kalimat as-sakran dalam arti bahasa Arab, pengertian bahasa Indonesianya adalah mabuk. Iya. Ini yang mendapatkan gelar as-sakran ini sebenarnya bukan Syekh Ali pengarang daripada Dzikrut Tauhid ini, tapi ayah beliau, Abu Bakar Sakran bin Abdurrahman Segaf. Jadi Imam Abdurrahman Segaf ini punya anak banyak, diantaranya yang menonjol itu adalah Umar Mukhtar, begitu juga Abu Bakar ini, ayah Syekh Ali. Digelari Sakran sebab beliau ini kalau sudah datang hal dalam keadaan dia asik bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, itu kadang sampai bagaikan orang mabuk, tidak merasa apa-apa. Bahkan dia tidak makan, tidak minum, bukan sehari dua hari, bahkan sampai 11 bulan pernah. Dia sedang asik munajat pada Allah, berzikir sudah. Sampai orang-orang tuh ngajak ngomong beliau tuh udah nggak nyambung. Kenapa sibuk tenggelam dalam lautan cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu 11 bulan. Artinya seperti khalwat. Seperti khalwat. Kalau khalwat mungkin menyendiri, enggak. Dia di depan umum. Sudah. Artinya 11 bulan itu dia nggak makan, nggak minum di hadapan orang, sampai orang menawarkan makan minum sudah nggak ada nyambungnya lagi. Ya. Tenggelam dalam lautan kecintaan pada Allah. Sehingga orang mengartikan atau memberikan laqab pada beliau seperti orang sedang mabuk cinta. As-Sakran. Maka oleh karena itu melekatlah pada Imam Abu Bakar Sakran, dan anak-anaknya juga dikenal juga ini akidah Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, sehingga melekat kalimat Sakran pada Al-Habib Abu Bakar ini. Begitu. Subhanallah. Sehingga yang dijulukan As-Sakran itu ayah daripada Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran. Ajib. Dan Wirdus Sakran itu karangan beliau, Imam Abu Bakar Sakran. Abu Bakar Sakran. Nah, ini putranya yang kita akan bahas. Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran. Baik. Lalu Habib, tentang Dzikrut Tauhid ini, kenapa melekat pelajaran atau karangan atau apa nih? Kenapa dia sudah ada pelekatan simbol nama Dzikrut Tauhid kepada Syekh Ali bin Abu Bakar? Memang pertama kita harus paham dulu bahwa ilmu tauhid adalah ilmu, termasuk ilmu usuluddin. Dia adalah pondasi agama. Jadi subhanallah, bahkan kalau kita lihat kedudukan ilmu itu kan banyak. Ada ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu dan lain-lainnya. Maka di antara ilmu yang paling tinggi kedudukannya adalah ilmu tauhid. Sebab dia membahas tentang zatullah, sifatullah. Dan memang dalam setiap pembahasan ilmu tauhid ini tidak lepas dari 3 poin pembahasan dalam ilmu tauhid. Yang pertama al-uluhiyah, berkaitan dengan sifat Allah, zatullah dan fi'lullah.
kemudian nabawiyah, berkaitan dengan para anbiya dan para rasul, sifat wajib, mustahil, jaiz bagi para nabi dan rasul. Yang ketiga terakhir adalah sam'iyat. Sam'iyat ini adalah perkara mughayyabat, artinya sesuatu yang wajib kita imani. Sesuatu yang wajib kita imani berdasarkan mendengar daripada firman Allah dan hadis Rasulullah, tanpa kita sesuatu yang nggak bisa diukur dengan akal, seperti tentang azab kubur, nikmat akhirat, surga, neraka dan lain-lainnya. Itu termasuk bagian penting dalam dalam masalah ilmu akidah, ilmu tauhid. Nah, adapun Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran ini, subhanallah, dengan perhatian beliau dalam mengajarkan akidah, keyakinan yang kuat kepada anak-anaknya dan para pecintanya dan orang-orang di sekitarnya, dengan kalimat yang begitu mudah, tidak sulit, sampai bisa dijadikan wirid. Ini kan jarang sekali ya orang menjadikan pelajaran tauhid itu adalah pelajaran yang baku. Tapi Syekh Ali ini menjadikan tauhid bagaikan zikrullah, sehingga tiap hari itu bisa dibaca tiap malam. Bahkan kita dulu waktu di Hadramaut, ada di daerah Qosam sana, waktu kita tinggal di Qosam, itu orang-orang tua sana mengajarkan kita dan juga anak-anaknya itu untuk membaca Aqidatus Sakran atau zikir tauhid ini setiap malam ba'da salat Isya. Jadi dijadikan wirid sama beliau. Sebab memang tidak panjang, tapi subhanallah, ini kitab ketika kita kaji, kita lihat memang kitab yang ringkas, tapi pembahasannya sangat luas. Dan kalau kita pahami betul-betul sangat menarik gitu tentang Imam Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran. Kebetulan saya juga Habib di majelis saya setiap Selasa malam Rabu dan di Minggu malam Senin, udah beberapa tahun ini kita baca itu di awal akhir majelis kita baca tuh Aqidatul Islam dari Imam Ali bin Abu Bakar Sakran. Dari mana saya dengarnya? Pertama Anda dengar itu waktu kita lagi bawa mobil di perjalanan, itu saya dengar kalau nggak salah dari radio Silaturahim, Ras FM. Atau apa gitu, punya Syekh Abdullah Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Itu sering dibaca, asyik banget nih. Akhirnya lihat di Khulasatul Madad Habib ada. Akhirnya kita amalin itu. Nah, ini juga Anda pernah dengar di masjid-masjid di Kota Tarim, bainal maghrib wa isya wa ba'dal isya bigalil, dibacakan ini Aqidatul Islam lil Imam Ali bin Abu Bakar Sakran. Dan subhanallah, kayaknya kalau kita lihat sepertinya Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran ini memberikan sesuatu yang mudah dipahami untuk menanamkan akidah dan tauhid di dalam hati umat Islam. Sehingga sebagaimana Imam Ibrahim Al-Laqani pernah bilang dalam kitab Jawharut Tauhid, dinyatakan lakin ma'tatwili kallatil himam fasara al-ikhtisar fihi al-multazam. Dikatakan kalau kepanjangan akhirnya orang jadi malas untuk membaca dan membahasnya. Akhirnya dibikin ringkas-ringkasnya biar apa namanya, biar mudah dihafal, mudah dikerjakan dan diamalkan. Mungkin sekali lihat kalimat pembahasan tentang tauhid begitu ringkasnya, tapi subhanallah benar yang dinyatakan oleh ulama, al-mukhtasar maqala lafzuhu wa kathura ma'nahu. Artinya lafadznya sedikit tapi maknanya luas. Masya Allah, Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran ini. Baik Habib, barusan ringkasan daripada geografi atau latar belakang tentang Aqidatul Islam atau Dzikrut Tauhid yang kita akan bahas ini. Terus boleh kita masuk ke dalam, kita menggali tentang Dzikrut Tauhid. Dari mana kita awali Dzikrut Tauhid ini untuk kita kenali? Mungkin pertama kita harus tahu dulu siapa pengarang sosok Al-Imam Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran ini. Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, beliau adalah anak daripada Imam Abu Bakar Sakran bin Abdurrahman As-Segaf, yang mana datuk beliau ini dikenal dengan Faqih Al-Muqaddam Ats-Tsani, Muqaddam yang kedua. Sebab dari segi ilmu menguasai, kemudian juga dan dia lebih diutamakan atau menonjol di hadapan tokoh-tokoh ulama di zamannya. Sehingga dinyatakan oleh ulama, hadzal Imam Segaf, kalau duduk di hadapan para ulama itu kal asad yajlis bainad da'an, atau da'an yajlis bainal asad. Jadi singa, bagaikan singa yang duduk di hadapannya para kambing. Kambing itu semuanya takut melihat singa ini. Nah, sosok Imam Abdurrahman Segaf ini bagaikan singa tersebut, sedangkan ulama kala itu di hadapan Imam Segaf tuh begitu begitu melihat haibah dan karisma Imam Segaf. Wibawa luar biasa. Hakadha. Jadi beliau ini Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, beliau adalah Imam Al-Jalil, yang mana beliau tokoh
orang yang sangat tawadhu, gelarnya atau kunyahnya Abu Abdullah atau Abul Hasan Ali bin Abi Bakar bin Abdurrahman Segaf, yang nasabnya bersambung sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di kota Tarim pada tahun 818 Hijriah. Dan dia tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang luar biasa. Dia diasuh oleh ayah beliau, juga oleh paman beliau dan khususnya kakak beliau. Memang sewaktu beliau masih di kandungan perut ibunya, itulah Imam Abdurrahman Segaf pernah memberikan bisyarah kepada putranya Abu Bakar Sakran, bahwasanya istrimu saat ini sedang mengandung seorang yang sufi. Seorang yang sufi. Artinya belum lahir, cuma udah dilihat ini orang sufi, orang yang masya Allah, yang bersih hatinya. Subhanallah, begitu lahir Al-Imam Ali, Syekh Ali, Imam Abu Bakar Sakran juga dalam keadaan hal datang pada beliau. Sehingga beliau menyatakan bahwasanya ini anakku, sesungguhnya istriku sedang mengandung anak yang soleh. Sebelum dilahirkan, istriku mengandung anakku yang soleh, yang menggabungkan dua ilmu, zahir wa batin. Tapi kata Abu Bakar Sakran, tapi dia mastur. Mastur, tidak masyhur. Beda dengan kakak beliau. Kakak beliau Imam Abdullah Al-Aidarus. Gelarnya Aidarus Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Sakran. Abdullah Al-Aidarus masyhur. Sedangkan Al-Imam Syekh Ali mastur. Subhanallah. Makanya sampai banyak sekali nanti bakal kita sebutkan tentang pernyataan Imam Al-Aidarus tentang adik beliau yang bernama Syekh Ali ini. Sampai dinyatakan oleh Imam Segaf bahwasanya nanti engkau akan mendapatkan anak yang sufi, dan cirinya adalah dia bakal tumbuh uban di kepalanya sebelum waktunya. Arti sebelum waktunya tumbuh uban, udah tumbuh uban. Arti masih kecil sudah tumbuh uban. Ini sebagai sebagai isyarat bahwa ini adalah orang yang telah ditentukan, yang telah disebutkan cirinya oleh seorang ulama Imam Abdurrahman Segaf. Kemudian juga disebutkan pada hari ke-7 kelahiran beliau, setelah lahir malam ke-7, maka kakak beliau Imam Abdullah Al-Aidarus mengatakan, berikan nama adikku ini dengan nama Ali. Nama tersebut dari kakaknya, bukan dari orang tuanya. Berikan nama adikku ini Ali. Maka diberi nama Ali. Dia benar-benar punya hubungan erat dengan kakaknya, dan kakaknya sangat perhatian kepada beliau. Sebab sewaktu usia beliau 1 tahun, Syekh Ali berumur 1 tahun, kakek beliau Al-Imam Segaf wafat. 21? Waktu umurnya 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Dan ketika usianya 3 tahun, ayah beliau wafat. Al-Imam Abu Bakar Sakran. Sehingga beliau diasuh dengan Al-Imam Umar Muhdar, paman beliau. Diasuh, kita lihat bagaimana asuhan dari kakak, dari orang tuanya yang masya Allah kewaliannya tidak diragukan, kemudian dari pamannya Imam Umar Muhdar. Setelah Umar Muhdar wafat, maka digantikan yang mengasuh beliau adalah kakaknya, itu Imam Abdullah Al-Aidarus. Abdullah Al-Aidarus mengasuh Imam Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran. Dan statusnya Abdullah bin Abu Bakar ini juga menantu daripada Syekh Umar Muhdar. Betul. Dia menantu sekalian juga mengasuh ini. Subhanallah, sampai Umar Muhdar pun memberikan bisyarah paman beliau ini. Dia bilang kalau seandainya, dia katakan, kalau seandainya Syekh Ali ini bukan seorang wali, orang kekasih Allah, maka cukur jenggotku, kata Umar Muhdar. Artinya udah menjamin ini orang soleh. Karena tradisi orang sana kalau cukur jenggot kan hal yang sangat taruhan yang sangat besar begitu ya. Betul. Cukur jenggot. Kalau kita di sini botakin kepala, Ben. Kemudian juga dia belajar dari kakak beliau, khususnya dari Imam Abdullah Al-Aidarus, dan sangat Imam Al-Aidarus atau Abdullah Al-Aidarus seringkali menyebutkan tentang kemuliaan saudaranya ini, adik beliau ini, sampai dikatakan bahwasanya adikku ini, dia bilang, adalah orang yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Bahkan kalau seandainya matahariku tenggelam, maka akan terbit matahari adikku, Ali. Dan saya menjadi seperti ini sebab berkat adikku, kata Imam Al-Aidarus. Artinya ini seperti ucapan ulama, kam
al-masyhur bi barakatil mastur. Berbanyak orang-orang yang masyhur ternyata dia adalah pengaruh dari saudaranya atau keluarga yang lain yang mastur. Wah kata Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran. Beliau belajar dari banyak guru dari para ulama, di antaranya adalah paman beliau, kemudian kakak beliau, kemudian juga daripada Syekh Sa'ad bin Ali Madhaj, yang mana kita tahu Syekh Sa'ad bin Ali Madhaj ini adalah orang yang hidup mendapatkan 4 generasi. Masya Allah. Mendapatkan 4 Karena generasi. memiliki umur yang panjang. Umur yang panjang. Mendapatkan umur yang panjang. Dia mendapatkan masa Imam Abdurrahman Segaf sebab memang beliau muridnya Imam Abdurrahman Segaf. Kemudian mendapatkan zamannya Umar Muhdar, Abu Bakar Sakran. Kemudian mendapatkan zamannya Abdullah Al-Idrus dan Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran. Kemudian juga mendapatkan masanya Abu Bakar Adani bin Abdullah Al-Idrus. Maka 4 generasi didapatkan. Dan subhanallah, keluarga daripada keturunan Al-Imam Abdurrahman Segaf ini itu sangat menghormati beliau. Syekh Sa'ad ini sangat menghormati. Sampai di antaranya Abdullah Al-Idrus waktu itu waktu istrinya mengandung, anak pertamanya ini Imam Abu Bakar Adani, itu sampai terjadi ada perbedaan pendapat seperti antum bilang. Ini kan menantunya Umar Muhdar. Jadi Al-Habib Abdullah Al-Idrus berkata kepada istrinya, nanti kalau anakku lahir, saya bahkan memberi nama ayahku Abu Bakar. Jadi Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar. Istrinya bilang, oh jangan, berikan nama ayahku Umar Muhdar, biar nanti namanya Umar. Maka terjadi selisih paham antara suami istri ini, ingin memberikan perebutan nama, ingin nama ayahnya biar digunakan, biar tabarukan dengan nama orang tua mereka. Subhanallah, nggak lama Syekh Sa'ad datang mengetuk pintu. Dia bilang, ya Abdullah Al-Idrus, nanti kalau anakmu lahir beri nama Abu Bakar. Sehingga akhirnya beri nama Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus yang dikenal dengan Abu Bakar Adani. Dan banyak sekali masih kemuliaan daripada Imam Abu Bakar Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran ini, sampai disebutkan ada makalah beliau, ucapan-ucapan beliau yang bisa jadi renungan untuk kita. Di antaranya bitakrir yahtulut ta'thir. Dengan banyak mengulang maka akan memberikan pengaruh. Jadi kita kalau ingin melakukan sesuatu ya istiqamah. Dengan mengulang-ulang bakal mendapatkan pengaruh besar. Sampai saya teringat pernah disampaikan oleh para ulama bahwasanya kegiatan ibadah, zikir atau wirid atau apapun itu besar manfaatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan tentang zikir itu, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Memberikan manfaat. Tapi manfaat akan terasa lebih besar dan nyata jikalau selalu diulang, diistiqomahkan. Sampai diibaratkan kayak orang sedang menebang pohon. Orang kalau menebang pohon, kalau satu kali tebasan dengan kapaknya dengan sekuat tenaga, pohon besar nggak bakal rubuh. Betul. Yang ada tenaganya bakal habis. Tapi dengan perlahan tapi berulang kali. Dengan takrir, dengan berulang kali, maka pohon sebesar apapun bakal tumbang. Artinya kurang lebihnya sama juga seperti orang sakit minum obat. Kalau obatnya sekali minum belum tentu sembuh juga, Beb. Jadi kalau ada beberapa kali minum baru kelihatan sehatnya atau apanya. Jangan mau sekaligus nanti. Saya punya tetangga seorang wanita. Wah, ahli qiyamul lail. Ahli sedekah, ibadahnya banyak ya Rasulullah. Cuman sayang, kenapa? Tetangganya nggak ada yang selamat dari lidahnya. Komplain, nyaci maki orang, menghina orang, walhasil semuanya kena. Tetangganya semua udah ngerasain cacian makian dia. Maka apa kata Rasulullah? Kata Nabi, idzan la khaira fiha. Ini orang nggak ada baiknya. Tempatnya di neraka bukan di surga.